Walaupun terkesan horor, pemandian yang ada di tengah hutan ini dan juga memiliki sumber mata air alami bahkan sudah ada sejak tahun 90-an ini masih banyak dikunjungi anak-anak sekolah. Dulunya pemandian Tapan ini merupakan sebuah sendang kecil dan untuk tepiannya itu dikelilingi bebatuan. Dan fungsi dari sendang tersebut biasanya digunakan untuk orang-orang yang sedang bertapa di sini, seperti kebutuhan mandi, minum, dan yang lainnya. Jadi perjalanan untuk menuju Tapan itu sangat mudah. Dari Balai Desa Kerjo kita belok ke kanan menuju ke arah makam Nyi Roro Krandon. Dari situ kita akan bertemu pertigaan dan kita akan langsung belok ke kiri. Ikuti saja satu jalur ini. Akses jalan menuju kawasan pemandian Tapan ini bisa dibilang cukup mudah. Sebagian diaspal dan sebagian dicor. Jadi bagian yang dicor ini adalah bagian jalan yang memang masih baru. Mungkin sekitar 2 atau 3 tahun ya. Karena memang dulunya jalan menuju Tapan ini masih sangat rusak. Bahkan aspalnya pun hancur. Tapi kini sudah diperbarui. Jadi untuk motor metik pun bisa sampai lokasi dengan aman walaupun memang agak sedikit nanjak. Hai guys, assalamualaikum. Jadi kali ini aku berada di salah satu wisata yang masih berada di Kabupaten Trenggalek. Tepatnya berada di Pemandian Tapan. Jadi pemandian Tapan ini adalah pemandian tertua yang ada di Trenggalek. Dan ini tuh sempat viral atau berjaya di era 90-an. Jadi sekitar 1990-an. Hampir sama dengan wisata Gua Lowo, jadi kayak wisata legend yang ada di kawasan Kabupaten Trenggalek. Jadi wisata Tapan ini tepatnya berada di Desa Kerjo, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Untuk sampai ke sini kalian bisa lewat rute, ada 2 rute ya, Karangan sama lewat Desa Kerjo. Jalur sebelah kanan sama jalur sebelah kiri. Dan aku lewat jalur kanan. Itu tembusnya itu ke kawasan makam Nyi Roro Krandon. Rumahnya mana? Jauh kan? Dari jam berapa sampai sini? Jam 9. Ada ketertarikan apa bisa sampai ke Pemandian Tapan? Sepi mbak, gini penak loh. Yang adem. Di tengah hutan ya. Tahu nggak sejarah Tapan ini seperti apa? Betul ngerti. Masa nggak tahu sama sekali? Betul. Tahunnya ya wis wisata di tengah hutan asri gitu ya. Berarti sering kesini ya Mas ya? Baru 2 kali mbak. 2 kali. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa tempat ini namanya Tapan. Tapan berasal dari kata tapa atau bertapa atau semedi. Kalau sekarang meditasi ya, karena memang dulunya wisata ini dipakai untuk tapa atau semedi seorang raden, namanya adalah Raden Surengrono, dan petilasannya masih ada di belakang aku, hanya tertinggal cungkupnya saja dan masih ada beberapa dupa atau sesajen di sana yang memang sudah mulai berjamur. Sepertinya memang sudah tidak terpakai dan memang tidak terawat. Dan pemberian kata Tapan sendiri diberikan oleh Kepala Desa Karangan, namanya adalah Bapak Ngaidi di tahun 1950-an. Wah, udah lama banget ya ternyata tempat wisata ini. Salah satu cerita yang turun-temurun atau disampaikan oleh masyarakat adalah cerita dari Mbah Misri. Beliau dulunya memiliki eyang bernama Mbah Kemis. Dan Mbah Kemis ini bercerita saat itu sekitar tahun 1950-an, Mbah Kasmon yang memiliki silsilah kekerabatan dengan Mbah Misri diberi petunjuk lewat mimpi soal kawasan hutan Tapan. Di dalam mimpi tersebut, Mbah Kasmon diminta untuk menggali sebuah tanah yang lokasinya tidak jauh dari tempat pemandian Tapan ini. Esok harinya, Mbah Kasmon langsung berusaha membuktikan atas mimpinya tersebut.
Dan ternyata benar, ketika beliau sampai di lokasi terdapat sebidang tanah yang di situ memiliki keanehan. Dan Mbah Kasmon akhirnya memberitahukan hal tersebut kepada kepala desa serta warga sekitar untuk melakukan penggalian. Dan setelah dilakukan penggalian lagi, ternyata terdapat 2 buah patung laki-laki dan perempuan dengan posisi bertapa atau bersemedi. Jadi setelah patung itu digali dan dilaporkan kepada kepala desa Ngaidi, mereka pun akhirnya memindahkan patung tersebut ke kawasan tempat pertapaan Raden Srenggono. Namun patung tersebut saat ini berada di kawasan Pendopo, Kabupaten Trenggalek. Dan dulu saat penempatan patung tersebut, Bapak Kepala Desa juga mengatakan bahwasanya nanti ketika akan ada ramainya zaman, tempat ini akan dinamakan sebagai Tapan Agung. Dan sampai sekarang terbukti tempat ini namanya adalah Pemandian Tapan. Dulunya Pemandian Tapan ini merupakan sebuah sendang kecil dan untuk tepiannya itu dikelilingi bebatuan. Dan fungsi dari sendang tersebut biasanya digunakan untuk orang-orang yang sedang bertapa di sini, seperti kebutuhan mandi, minum, dan yang lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, fungsi dari sendang tersebut berubah menjadi pemandian hingga saat ini. Jika dibandingkan pemandian pada umumnya, wisata Tapan ini memiliki perbedaan dan keunikan tersendiri. Berada di tengah hutan, terus airnya yang tidak mengandung kaporit, bahkan airnya berasal dari sumber mata air. Dan itulah alasan kenapa sampai saat ini wisata ini masih banyak dikunjungi para pengunjung, terlebih anak-anak sekolah. Dan sekarang aku udah berada tepat di dekat kolam renangnya. Kalian bisa lihat banyak banget anak-anak yang pulang sekolah dan menuju ke sini karena memang wisata ini benar-benar masih asri dan terjaga. Untuk fasilitas yang ada di sini tidak ada warung ataupun tempat untuk jajan ya. Jadi untuk kalian yang mau ke sini bawa air minum sendiri dan jangan lupa untuk bawa sampahnya pulang. Jadi tetap jaga kelestarian alam. Yuk, satu, dua. Mana itu? Orang mana di tengah ya ini? Mana yang batal tuh, Pak? Dan sepertinya perjalanan di Pemandian Tapan ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk support channel aku biar aku bisa jalan kemana-mana dengan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jadi aku mau berhenti dulu di pinggir jalan. Ini ada kayak tikungan gitu, terus ada kayak rumah-rumahan, sama di sini ada tandonan air. Sebenarnya tadi tuh planningnya mau bikin hemok, terus mau makan di sekitar kawasan pemandian. Cuma di sana banyak anak-anak dan mereka nggak bawa makanan, jadi aku kayak sungkan atau nggak enak gitu ya. Apalagi cuma makan sendiri, bawa makan cuma sedikit, terus ada banyak anak di sana yang pastinya pulang sekolah nggak bawa bekal, nggak bawa makanan. Jadi kayak perasaan aja gitu. Jadi ya walaupun hal-hal kecil, aku tuh selalu perhatiin perasaan orang. Jadi aku milih tempat buat makan yang sepi, nggak ada orang, dan ya aku mau enjoy nikmatin makanannya.